Waalaikumsalam Bu Nia. Begini Bu Cuy, kebetulan kan saya hari ini mau melakukan coaching dengan Bapak Seho. Tadi Pak Seho nonton saya. Mohon maaf sebelumnya saya minta waktunya Bu Cuy untuk jadi observer. Baik Bu Nia, saya bersedia. Dan saya hanya ingin mengingatkan Bu Nia, apakah Bu Nia paham dengan kalau dalam melaksanakan coaching harus melakukan alur yang namanya Al-Tirta. Alhamdulillah, saya paham tentang Al-Tirta. Jadi di praktek coaching nanti yang akan saya lakukan dengan Pak Seho, saya akan menggunakan Al-Tirta, dimana di situ ada tujuan, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Seho nantinya, kemudian rencana aksi, kemudian lanjut. Baik Bu Nia, di dalam melaksanakan coaching, coach harus mempunyai atau memiliki suatu kompetensi. Kompetensi apa itu Bu Nia? Ya, yang saya pelajari selama ini memang seorang coach itu harus punya 3 kompetensi dasar seorang coach, di mana yang pertama seorang coach harus bisa memberikan kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Kemudian seorang coach harus menjadi pendengar yang baik saat coachingnya mencurahkan isi hatinya, mencurahkan permasalahannya. Kemudian seorang coach harus bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Alhamdulillah, sepertinya Bu Nia sudah siap melakukan coaching. Kemudian ini saya tanyakan, karena Bu Nia sudah siap, saya persilakan Bu Nia untuk melakukan coaching bersama Pak Seho. Terima kasih ya Bu Nia. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bapak Seho. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Ibu Nia. Gimana kabarnya Bu Nia? Alhamdulillah baik, keluarga juga baik. Bagaimana keluarga Pak Seho? Ya alhamdulillah keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa. Ini Bu Nia, saya ingin meminta waktu Bu Nia untuk berbincang-bincang atau mengobrol. Apakah Bu Nia hari ini ada waktu, apa sedang menjalani suatu kesibukan? Kebetulan hari ini kosong nih Pak Seho ya. Jadi memang tadi kan Pak Seho menghubungi, jadi memang menyediakan waktu kosong. Mau ngobrol apa nih Pak Seho? Oh iya, baik, terima kasih Bu Nia sebelumnya ya atas kesediaannya. Ya saya ingin ngobrol tentang ini Bu, tentang bagaimana saya memberikan penugasan terhadap siswa. Maksudnya memberi penugasan pada siswa ini gimana maksudnya Pak Seho? Iya, maksudnya begini Bu, selama ini kan kita sebagai guru kan harus memberikan penugasan kepada siswa. Nah ini yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan permasalahan yang muncul ketika saya memberikan penugasan yang berkaitan dengan kompetensi menghafal pada siswa. Sebelumnya saya mau tanya nih Pak Seho, di sekolah ngajar apa? Kebetulan saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu di sekolah. Nah karena Pak Seho ini mengajar PAI ya, kita kan sekarang mau berbincang-bincang. Masalahnya apa sih yang dihadapi Pak Seho di sekolah saat ini?
Ya, jadi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Ibu ketika saya berhadapan dengan materi kompetensi dasar yaitu menghafal. Jadi anak-anak itu sangat sulit sekali untuk menghafal. Apa itu terkait dengan doa-doa ataupun juga dengan bacaan-bacaan ketika melakukan praktek-praktek fikih seperti sholat misalnya, kemudian juga praktek sujud, dan itu ada banyak bacaan-bacaan yang harus hafal. Bagaimana kita mau mempraktekkan kalau tidak hafal kan sulit. Kesulitannya di situ masalahnya, sulit sekali saya menggugah ataupun menguatkan motivasi siswa untuk menyelesaikan tugas untuk menghafal. Berarti bisa dibilang ini siswa Pak Sehol agak malas berarti ya, bisa disimpulkan seperti itu nggak? Ya bisa sih. Jadi siswa saya itu sangat malas untuk menyetorkan tugas-tugas hafalan yang sudah saya sampaikan seperti itu. Kalau begitu menurut Pak Sehol nih, mengapa siswa Pak Sehol di sini kelihatan malas untuk menyetorkan tugas gitu? Kalau yang saya perhatikan itu yang pertama ya, ada dua faktor yang minimal yang saya perhatikan. Yang pertama, saya lihat memang motivasi dari siswa-siswi saya itu sudah menurun. Jadi terkait dengan pembelajaran dengan kompetensi dasar menghafal ini, semangat mereka sebenarnya saya kira sudah turun ya, kurang semangat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mungkin suasana ya. Jadi suasana pembelajaran mungkin yang kurang kurang menantang ataupun kurang menyenangkan ataupun monoton, mungkin seperti itu dalam pandangan anak-anak, sehingga mereka sulit sekali untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan hafalan ini. Berarti kalau bisa disimpulkan di sini ada dua masalah inti ya. Jadi kurangnya motivasi dan suasana kelas yang kurang menarik bagi siswa ya. Menurut Pak Sehol nih, gimana cara mengatasi kedua masalah tersebut? Kalau yang pertama itu terkait dengan motivasi, tentu harus senantiasa saya berikan ya. Saya bangkitkan bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang penting gitu. Jadi kalau kita tidak bisa memahami, mengetahui syarat rukunnya untuk beribadah, tentu kita tidak akan bisa beribadah. Kalau kita beribadah tanpa mengetahui syarat rukun dan ilmunya, berarti kan ibadah kita tertolak, kan seperti itu. Saya sudah memberikan penjelasan itu kepada siswa. Kemudian yang kedua terkait dengan suasana itu, saya berusaha untuk selalu dalam kelas itu berusaha agar suasana kelas itu kondusif ya. Jadi saya meminta diskusi tanya jawab itu sudah sering saya lakukan terhadap siswa itu. Langkah lain mungkin untuk membangkitkan motivasi dan suasana belajar yang lebih hidup gimana? Mungkin ada cara lain bagi Pak Sehol bagaimana untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajarnya anak? Ya, saya berpikir mungkin sudah waktunya ada penggunaan metode yang bervariasi ya dalam pandangan saya terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ya. Jadi tidak hanya monoton mungkin diskusi atau tanya jawab ya. Mungkin bisa jadi nanti saya akan melaksanakan pembelajaran misalnya dengan memaparkan hikmah-hikmah ya, suri tauladan. Untuk apa? Untuk memotivasi siswa untuk semangat belajar dan semangat untuk menjalankan ibadah. Jadi kisah-kisah teladan saya paparkan sehingga siswa bisa mengambil ilmu atau pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian ide yang kedua dari saya itu, saya ingin melaksanakan mempraktekkan sebuah metode dalam pembelajaran, metode peer teaching atau metode asistensi, atau yang kita kenal adalah metode tutor sebaya. Kayaknya menarik ini metode peer teaching. Seperti apa langkah-langkahnya Bapak kalau metode yang rencananya Pak Sehol mau menerapkan metode peer teaching? Yang pasti ya dalam pelaksanaan metode peer teaching atau asistensi ini nanti
guru itu bukan satu-satunya sentral ya yang melaksanakan pembelajaran. Jadi nanti siswa juga belajar dengan rekan mereka sendiri, dengan sesama siswa yang lain. Tentunya siswa yang mempunyai tingkat kemampuan yang di atas rata-rata. Jadi nanti gambaran saya dalam belajar nanti akan membuat kelompok-kelompok kecil seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan ini per teaching ini ada siswa yang memang Pak Sehol drill untuk jadi tutor di antara rekan-rekan siswa yang lain, gitu ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Jadi nanti akan saya secara umum ya gambarannya akan saya bentuk kelompok kecil terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah dari 3 atau 4 orang itu nanti 1 orang akan saya pilih untuk saya drill untuk mampu menguasai materi hafalan yang saya sampaikan. Nah setelah perwakilan dari kelompok ini menguasai materi hafalan yang saya sampaikan, maka selanjutnya mereka melatih teman mereka sendiri, anggota kelompoknya, mengecek, kemudian juga membimbing teman-teman di kelompok dia agar cepat memahami atau agar cepat menghafal materi-materi yang sudah saya berikan. Saya rasa ini rencana Pak Sehol cukup wah ya, cukup bagus ke depannya. Menurut Pak Sehol, adakah kendala yang dirasa mungkin akan Pak Sehol dapatkan nanti saat menerapkan itu ke siswa? Kalau itu terkait dengan sebuah program ya, sebuah rencana, pasti akan ada kendala ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa berjalan dengan mulus ya. Tapi yang pasti nanti akan saya melaksanakan kegiatan ini secara runtut ya. Saya akan mulai dengan membuat RPP terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika ada permasalahan itu mungkin ya gambaran saya tidak akan begitu fatal ya. Mungkin permasalahan nanti adalah terkait dengan bagaimana kesabaran dari tutor sebaya ini untuk membimbing teman-temannya ya. Jadi dia punya tanggung jawab untuk apa? Untuk bisa membimbing teman-temannya yang belum hafal terhadap materi itu sehingga bisa hafal sama dengan dirinya gitu. Bagus sekali ya Pak Sehol ya, cukup bagus metode per teaching yang rencana nanti akan diterapkan oleh Pak Sehol ya. Gimana langkah penerapannya nanti Pak? Mungkinkah ada butuh dukungan yang lain, stakeholder yang lain? Ya, yang pasti mungkin langkah pertama adalah menyusun RPP ya, di mana di dalam RPP itu ada langkah-langkah teaching di dalamnya, itu pembentukan kelompok, ada aktivitas itu di dalam kegiatan inti yang saya laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua juga saya akan meminta masukan. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan ini akan meminta masukan kepada rekan sejawat, kepada teman-teman. Mungkin mereka punya ide untuk menyempurnakan rencana atau langkah yang akan saya laksanakan. Iya, semoga sukses ya Pak ya. Jadi nanti kedepannya Pak Sehol akan buat RPP, kemudian minta masukan dari rekan sejawat dan mengaplikasikannya tentunya ya Pak ya. Kira-kira kalau dibuat skala nih Pak, harapannya berapa target tercapainya Bapak Sehol dalam melakukan rencananya nanti? Ya, kalau harapan atau target ya, kalau saya tidak atau belum berani untuk menetapkan angka 10 ya. Jadi kalau dibuat rentang angka 1 sampai 10 mungkin belum 10 ya. Jadi mungkin pertama target saya adalah pada titik angka 8 ya. Sambil lalu nanti akan ada evaluasi ya. Jadi setelah penerapan mungkin 1 atau 2 minggu ada evaluasi setelah penerapan ini, apa hal-hal yang kurang yang perlu diperbaiki dan apa hal-hal yang perlu terus dikuatkan atau dikembangkan seperti itu. Nanti angka 8 ya Pak ya target pencapaiannya nanti. Nah, baiklah, karena ini sudah di ujung sesi, kita tadi sudah berbincang banyak, apa nih yang sudah Bapak Sehol dapatkan dari perbincangan kita yang beberapa menit tadi?
Ya, saya sangat bersyukur sekali dari perbincangan tadi. Saya terbuka, kemudian mendapat ide baru, mendapat rencana-rencana baru terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, terkait dengan penugasan tentang hafalan pada siswa-siswi yang akan saya berikan tersebut. Kapan nih Pak kita bisa coaching lagi nih untuk tahu hasil progresnya nih, biar obrolannya nanti lebih seru, jadi biar tahu yang kurang mungkin atau yang perlu diperbaiki. Ya, rencananya saya untuk kegiatan atau langkah-langkahnya minggu depan ini saya akan membuat RPP, sekaligus nanti juga meminta masukan ya. RPP sudah saya buat, saya minta masukan kepada teman sejawat, rekan-rekan guru. Setelah itu minggu selanjutnya akan ada praktek atau aplikasinya. Kemudian setelah itu akan ada evaluasi ya, akan ada evaluasi apa kekurangannya, evaluasi internal ya. Kemudian berarti kita ya mungkin ini Bu ya, tiga minggu lagi ya, mungkin kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait hal-hal apa yang sudah saya terapkan tadi. Oke Bapak Sehol, terima kasih atas waktunya. Jadi minggu depan Bapak Sehol akan membuat RPP-nya tentang metode teaching ya. Jadi di situ nanti meminta saran rekan dan 2 minggu lagi akan mempraktekannya. Semoga sukses Pak Sehol ya dengan rencana kedepannya, dan kita bisa bertemu lagi bertatap muka di coaching selanjutnya. Terima kasih Pak Sehol ya atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Nia atas kesediaan waktunya, diskusi yang sangat menyenangkan dan mencerahkan. Terima kasih sekali lagi Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan coaching yang dunia lakukan bersama keadaan Pak Sehol dan dunia telah melaksanakan coaching dengan menggunakan Alfreza, dan dunia telah memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, yang saya tanyakan sekarang, apa yang perasaan Ibu yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching? Ya, yang saya rasakan tadi setelah melakukan proses coaching dengan Bapak Sehol, cukup senang karena di sini saya merasa bisa membantu membuka pikiran, mencari jalan terbaik atas permasalahan atau permasalahan yang ada di Pak Sehol. Jadi Pak Sehol bisa mendapatkan solusi yang sebenarnya itu dari Pak Sehol sendiri. Saya hanya mengutarakan beberapa pertanyaan pematik saja. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan Ibu dengan Pak Sehol memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Sama-sama Ibu.